Perkenalkan, nama saya Ade Putri, NIM saya 20.23.023.594. Saya dari kelas 4, Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran milik saya yang saya susun sendiri. Satuan Pendidikan, SD Tunas Bangsa. Kelas atau semester, yaitu kelas 5, semester 2. Tema, panas dan perpindahannya, tema 6. Subtema, perpindahan kalor di sekitar kita. Subtema 2, bahasa Indonesia, dan IPA, yaitu muatan terpadunya. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Kita masuk pada bagian kompetensi inti atau KI, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Lalu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Lalu yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu kita masuk pada bagian yang B, yaitu indikator pembelajaran. Bahasa Indonesia 3.3, peringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. 4.3, menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Lalu IPA 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Lalu bagian yang C, tujuan pembelajaran. Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Lalu dengan menggunakan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Pada bagian yang D, yaitu materi pembelajaran. Isi teks penjelasan dari media cetak. Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, perpindahan kalor secara konduksi. Membuat peta konsep, menggambar diagram, melakukan percobaan. Pada bagian yang E, metode pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu discovery learning atau penyingkapan dan penelitian. Pendekatan menggunakan saintifik yaitu mengamati, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Metode yaitu dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kita masuk pada bagian yang F, yaitu media pembelajaran, yaitu perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Pada bagian yang G, sumber belajar. Sumber belajar diambil dari buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013, kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, halaman 68-78. Dan buku guru tematik terpadu kurikulum 2013, kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Lalu kita masuk pada bagian yang H atau langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Deskripsi pembelajaran. Untuk pendahuluan ini, alokasi waktunya maksimal 30 menit. Yang pertama, guru mempersiapkan secara psikis dan fisik siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan diawali berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, dan sumber belajar. Lalu yang kedua, guru memberi motivasi dengan membimbing siswa memahami tentang materi pembelajaran. Lalu yang ketiga,
Menggunakan bacaan pengantar pada halaman buku siswa sebagai pembuka dari kegiatan pembelajaran. Lalu yang keempat, guru memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa seperti berikut. Pernah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti? Lalu menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Lalu, mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil? Tanda minyak itu sudah panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Nah, kita masuk pada bagian inti. Untuk alokasi waktu pada bagian inti ya waktunya yaitu 165 menit. Kita masuk pada bagian ayo berdiskusi atau menalar. Siswa berdiskusi bersama dengan temannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Guru mengingatkan kembali tentang sumber energi panas yang ada di sekitar. Guru minta siswa untuk menyebutkan kembali sumber-sumber energi panas tersebut. Lalu bagian selanjutnya itu ayo membaca. Siswa mencari informasi tentang bagaimana panas bisa berpindah pada bacaan yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Lalu siswa menggarisbawahi informasi-informasi penting yang ia temukan dalam bacaan. Siswa diperbolehkan untuk membuat catatan kecil tentang konsep-konsep penting yang ia temukan dalam bacaan. Guru memberikan penekanan pada paragraf terakhir, yaitu konduksi adalah cara perpindahan panas menuju zat perantara. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel zat disebut konveksi. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran disebut dengan radiasi. Bagian ayo menulis, guru memberikan penjelasan bahwa teks bacaan yang disajikan pada buku siswa adalah teks bacaan yang diperoleh dari sebuah buku pelajaran. Guru menjelaskan bahwa buku sudah ada sejak dahulu kala. Lalu, guru meminta siswa untuk membaca kembali bacaan sebelumnya. Siswa mencermati kembali bacaan yang disajikan dan mencari kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Lalu siswa menuliskan hal-hal penting yang ditemukan dalam setiap paragraf dalam tabel yang disediakan. Siswa menggunakan contoh yang diberikan sebagai acuan. Siswa mencermati teks bacaan dan mencari kata-kata yang dicetak miring dan digaris bawahi. Lalu siswa menuliskan kata-kata tersebut dalam tabel dan mencari arti dari kata-kata tersebut. Siswa membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Siswa menggunakan tabel yang disediakan untuk menuliskan kegiatan ini. Berdasarkan bacaan yang dibaca dan catatan kecil yang dibuat, siswa menuangkan pemahamannya tentang konsep yang diulas dalam bacaan dengan membuat atau mengisi peta konsep. Beberapa kata kunci penting yang harus dijelaskan dalam peta konsep sudah dituliskan. Siswa bisa menambahkan apabila ia menemukan konsep penting yang lainnya. Berdasarkan peta konsep tersebut, siswa menuliskan pemahamannya tentang topik yang dibahas dalam bacaan dalam satu paragraf penjelasan. Lalu bagian ayo membaca. Guru menggunakan teks percakapan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang perpindahan kalor secara konduksi. Siswa mencari informasi tentang perpindahan kalor secara konduksi dari teks bacaan yang disajikan. Lalu siswa menggarisbawahi informasi penting yang ia temukan dalam bacaan dan mengidentifikasi kata-kata sulit yang ia temukan dalam bacaan. Siswa diperbolehkan untuk menulis kata-kata sulit tersebut dalam suku kata dan mencari artinya menggunakan kamus bahasa Indonesia. Ini terdapat paragraf, yaitu tabelnya itu paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, pada kolom di sebelahnya itu akan diisi dengan hal-hal yang penting yang ditemukan dari bacaan. Lalu, siswa membuat daftar hal-hal penting yang ia temukan pada setiap paragraf di dalam bacaan. Siswa menuliskan hal-hal penting tersebut dan menggunakan kalimat lengkap dengan kata-kata baku yang tepat. Lalu siswa menunjukkan pemahamannya tentang perpindahan kalor secara konduksi dengan menggambarkan cara perpindahan konduksi. Lalu siswa menuliskan contoh-contoh perpindahan kalor secara konduksi. Contoh tersebut merupakan contoh yang dapat ia temukan dari bahan bacaan dan contoh yang ia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian ayo mencoba, siswa melakukan percobaan dan pengamatan tentang perpindahan panas secara konduksi. Siswa melakukan percobaan dan memasukkan sendok ke dalam gelas berisi air panas. Siswa memegang sendok tersebut selama 2-3 menit dengan mengamati apa yang terjadi. Lalu siswa
menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan percobaan yang ia lakukan. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Termasuk apakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Lalu siswa membuat kesimpulan percobaan yang ia lakukan. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Ayo renungkan. Pada bagian ini, siswa menuliskan hal-hal baru yang ia dapatkan dari kegiatan pembelajaran yang ia lakukan pada hari ini. Siswa menyebutkan beberapa hal dari kegiatan pembelajaran hari ini yang ia ketahui lebih dalam. Siswa menuliskan sikap dan keterampilan yang ia kembangkan pada pembelajaran hari ini. Guru mengumpulkan lembaran kerja siswa untuk diportofoliokan. Ini masuk pada bagian penutup. Waktu atau alokasi waktunya untuk bagian penutup ini maksimal 20 menit. Lalu guru memberikan tindakan lanjut dengan memberi pekerjaan rumah atau PR. Yang ketiga, sebagai penutup, guru mereview semua kegiatan yang sudah dilakukan seharian dan meminta siswa melakukan refleksi kegiatan hari itu. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama. Kita masuk pada bagian I, yaitu penilaian pembelajaran. Itu melengkapi tabel informasi penting dari paragraf bacaan. Teknik penilaian itu tertulis instrumen dengan kunci jawaban. KD atau kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3. Siswa diminta untuk menuliskan hal-hal penting yang ia temukan dari setiap paragraf. Pada paragraf 1, hal-hal penting yaitu 1. Api kompor dapat memanaskan air dengan sayuran dalam panci. Yang kedua, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Yang ketiga, panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. Pada paragraf kedua, hal-hal penting yaitu yang pertama, letak matahari dari planet bumi sekitar 152.100.000 km. Lalu yang kedua, panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. Lalu yang ketiga, kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Pada paragraf yang ketiga, hal-hal penting yaitu pertama, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Yang kedua, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Yang keempat, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian pada zat perantaranya. Lalu yang kelima, yang terakhir, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Lalu peta konsep, teknik penilaian, penugasan instrumen penilaian, rubrik. Kompetensi dasar atau KD bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3. Siswa diminta untuk mencari atau meringkas informasi dari teks penjelasan media cetak dan menyajikan ringkasan tersebut dalam bentuk peta konsep. Rubrik peta konsep yaitu aspek kelengkapan dan ketepatan informasi. 4. Jika menjelaskan 3 cara perpindahan kalor dengan ringkas dan jelas tanpa bantuan guru. 3. Jika menjelaskan kurang dari 3 cara perpindahan kalor dengan ringkas dan jelas tanpa bantuan guru. 2. Jika menjelaskan 2 cara perpindahan kalor dengan ringkas dan jelas dengan bantuan guru. 1. Jika menjelaskan 1 cara perpindahan kalor dengan ringkas dan jelas dengan bantuan guru. Pada aspek keterampilan dalam menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. 4. Jika peta konsep sangat mudah dibaca dan mudah dimengerti. 3. Jika peta konsep mudah dibaca dan mudah dimengerti dengan sedikit kesalahan dalam ejaan dan tata bahasa. 2. Jika peta konsep mudah dibaca namun agak sulit untuk dimengerti. 1. Peta pikiran sulit dibaca dan sulit dimengerti. Lalu pada bagian yang C, percobaan perpindahan kalor secara konduksi, teknik penilaian tertulis dan praktik. Instrumen penilaian, kunci jawaban untuk tes tertulis dan daftar periksa untuk praktik kompetensi dasar IPA 3.6 dan 4.6. Itu kunci jawabannya. 1. Pada soal ini, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan di dalam air hangat? Lama-kelamaan, ujung sendok akan terasa panas. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. 3.
Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi, karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Di sini terdapat daftar periksa percobaan atau praktik. Yang di sini terdapat kriteria ya dan tidak. Siswa menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, ya atau tidak. Siswa mengikuti semua prosedur percobaan, ya atau tidak. Siswa melakukan observasi terhadap semua tahap dan mampu membuat kesimpulan dari kegiatan tersebut, ya atau tidak. Sini ada bagian persetujuan, yaitu mengetahui kepala sekolah dan guru atau wali kelas. Baik, demikianlah hasil pemaparan RPP saya. Jika ada hal yang masih kurang, untuk itu saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.